Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Ayub pasal 29 ayat 2. Sekali lagi, Ayub 29 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini yaitu masa lalu. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu. Dan tentunya kita akan menerima berkat-berkat Tuhan, pesan-pesan Tuhan melalui setiap ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Tokoh utama dalam pasal ini yaitu adalah Ayub. Ayub berbicara tentang dirinya sendiri, tentang juga keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, khususnya di masa lalunya, di masa lampaunya. Pasal ini berisi tentang ratapan Ayub yang merindukan masa lalunya itu, yang dimana dalam masa lalunya itu Ayub mengatakan bahwa di sana ada berkat, ada kebahagiaan, ada kemakmuran yang dia alami. Ayub mengenang bagaimana masa-masa hidupnya yang dekat dengan Tuhan, yang diberkati Tuhan, dihormati orang, dan juga dipenuhi dengan perbuatan baik serta kebahagiaan-kebahagiaan. Ayub mengenang masa lalunya ini yang juga penuh dengan berkat dan juga berpengaruh kepada orang lain, serta ada kesuksesan, ya, ada kesejahteraan di dalamnya untuk menunjukkan kemudian Ayub ini ada perubahan, ya. Jadi dari apa yang dia sampaikan ini, ketika dia mengenang masa lalunya, Ayub ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya ada perubahan yang sangat besar, ada perubahan yang sangat drastis pada kehidupannya saat sebelum dan setelah ia mengalami ujian yang sangat berat ini, penderitaan yang dia alami. Jadi Ayub mengenang masa lalunya sebelum dia menderita, hidup saya lebih baik, bahagia, terberkati dan sebagainya. Kemudian Ayub menggambarkan juga situasinya yang saat ini sedang menderita dengan sangat. Jadi Ayub seperti menunjukkan bahwa ada perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang sangat besar terjadi atas kehidupannya. Nah, Ayub ini kita melihat dia merasa seperti kehilangan segalanya dan mempertanyakan mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan yang begitu berat ini terjadi di dalam kehidupannya. Nah, jadi kita dapat merangkum dalam Ayub 29 ini menunjukkan bagaimana kepedihan Ayub yang merindukan masa lalunya yang penuh berkat dan bahagia. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita atau pada bagian interpretasi dari renungan firman Tuhan kita pada hari ini? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal ini atau sudah terjadi atau bahkan tentunya bisa saja terjadi dan dilakukan oleh beberapa orang, ya, yaitu bagaimana ada orang-orang yang ingin seperti memutar waktu, ya, memutar waktu dan ingin kembali ke masa lalu yang dirasa lebih baik di sana. Dia merasa saya lebih bahagia pada zaman dulu, saya lebih senang di masa lalu saya dan sebagainya. Khususnya saat seseorang ini sedang mengalami suatu masa yang sukar, sedang mengalami penderitaan, atau sedang ditimpa dengan suatu masalah. Orang bisa berangan-angan, bahkan orang bisa kemudian benar-benar menyatakan bahwa aku ingin ke masa lalu, lebih baik hidupku di masa lalu dan sebagainya. Ayub pun ternyata juga pernah mengalami hal yang demikian Bapak Ibu, ya, yaitu Ayub ingin kembali ke masa lalunya sesuai dengan renungan firman Tuhan kita hari ini, masa lalu, dan juga sesuai dengan ayat yang kita sudah baca tadi di ayat yang kedua. Di sana Ayub berkata, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam. Yang silam artinya ini yang lalu, yang sudah lewat, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Jadi Ayub mengatakan bahwa di bulan-bulan yang silam, di waktu-waktu yang silam yang sudah lalu, di sana Ayub ini merasakan bagaimana Allah melindungi dia. Ada berkat, ada kebahagiaan yang dia alami dalam kehidupannya. Berbeda dengan yang pada saat itu dia alami, yaitu ada penderitaan yang berat yang harus dialami oleh Ayub ini sendiri. Nah,
Di sana Bapak Ibu kita dapat kemudian juga mendapatkan bagaimana dari setiap perkataan Ayub kita dapat menemukan bahwa ujian serta derita kehidupan yang begitu berat yang saat itu dialami oleh Ayub ternyata membuat Ayub juga merindukan masa lalunya, ya, dan ingin hidup kembali ke masa lalu tersebut. Ya, kita masing-masing tentunya punya pengalaman masa lalu yang mungkin sangat berkesan, kemudian tidak bisa kita lupakan begitu saja. Namun Bapak Ibu, ini pesan bagi kita semua, kita harus sadar bahwa kita tidak hidup dalam kenangan. Ya, kita tidak hidup di dalam ingatan-ingatan masa lalu, tetapi kita sedang menjalani kehidupan dalam kenyataan dan waktu yang terus berjalan dan tidak bisa diulang kembali. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kenangan akan masa lalu itu justru malah menghambat langkah-langkah kita untuk maju ke depan. Memang mungkin di masa lalu kita kalau mengingat lebih senang ya, karena lebih bahagia di sana. Kita kalau mengenang masa lalu, oh saya suka, saya senang, karena di masa lalu saya lebih bahagia, lebih sukses dan sebagainya. Ya, kita bisa kemudian saja mengenang, ya, mengingat-ingat kembali itu bisa-bisa saja. Ya, namun Bapak Ibu jangan sampai kita terus-menerus hidup dalam kenangan makan masa lalu. Apa-apa ingatnya, oh masa lalu lebih baik, saya di masa lalu lebih ini dan sebagainya. Sehingga itu malah menghambat langkah kita untuk maju. Karena kita melihat keadaan kita sekarang ini kok lebih susah, lebih menderita, bahkan sedang ada masalah. Lebih enak di masa lalu. Itu membuat kita jadi terhambat untuk melangkah maju. Ya, karena jika kita terus mengenang masa lalu dan terus merasa ingin balik ke masa lalu, menjalani kehidupan seperti di masa lalu, itu dapat membuat kehidupan kita menjadi tidak bisa bergerak, tidak bisa bangkit, atau malah justru menyerah, berhenti ya untuk berusaha, untuk berharap, untuk melayani Tuhan dan begitu banyak hal yang lain lagi. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 mengatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Pesan yang dapat kita terima dari ayat dalam kitab Yesaya ini, ya, seperti ada kalimat ya Bapak Ibu yang sangat tidak asing bagi kita, yang mungkin Bapak Ibu sudah sangat mengenal dan familiar dengan kalimat ini, yaitu yang lalu biarlah berlalu. Ya, apa yang sudah terjadi dan kita alami di masa lalu, apapun itu isinya, mau itu sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan ataupun menyakitkan sekalipun, jika semuanya sudah terjadi, sudah lewat, ya biarlah semuanya itu berlalu, ya, karena ada hal-hal yang baru yang akan segera mendatangi kehidupan kita dan akan mengganti hal-hal yang lalu itu, yang sudah lampau itu. Dan hal-hal yang baru itu bisa juga sesuatu hal yang ternyata jauh lebih baik di masa lalu yang sudah kita alami. Nah, seperti ayat tadi mengatakan, Bapak Ibu, di dalam Yesaya tadi mengatakan bahwa Allah, pada bagian terakhir dikatakan Allah hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, itu artinya yang pertama, Allah hendak memberikan jalan-jalannya yang terbaik bagi kita. Saat kita sedang tidak tahu arah, saat kita sedang kalut, kita bingung, kita cemas, kita khawatir, mungkin kita gelisah. Seperti padang gurun yang sangat luas. Kita tidak tahu mana arah yang benar untuk bisa keluar dari gurun itu. Namun dikatakan bahwa di sana Allah hendak membuat jalan bagi kita, ya, sehingga kita bisa bebas dari perasaan-perasaan buruk tersebut. Kita bisa bangkit, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi masa-masa berat, masa-masa sukar di kehidupan kita. Kita jadi tahu harus bagaimana dengan kehidupan kita. Nah, ini yang Allah sediakan. Jadi mengapa Allah sarankan, Allah ingatkan jangan terus mengingat masa lalu. Karena Allah ini sedang membuat jalan yang terbaik bagi kehidupan kita, yang akan menggantikan ya peristiwa-peristiwa masa lalu. Dan Allah bisa gantikan dengan hal-hal yang jauh lebih baik. Dan kemudian yang kedua, Allah hendak memberikan pertolongan, Bapak Ibu. Ya, di dalam ayat yang kita sudah baca tadi di Yesaya, Allah hendak memberikan pertolongan. Allah hendak menyediakan segala yang terbaik yang kita butuhkan di dalam masa kesesakan kita, seperti sungai di tengah padang belantara.
Ya, di padang belantara Bapak Ibu tidak ada tempat berteduh yang pasti bagi kita. Apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum di dalam padang belantara itu mungkin kita tidak tahu atau bahkan susah untuk menemukannya. Tetapi dalam ayat ini di dalam Yesaya tadi mengatakan bahwa Allah menyediakan sungai di padang belantara itu. Jadi Tuhan yang akan menyediakan apa yang terbaik, yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, di masa-masa sukar kita, entah itu pertolongan, pengampunan, pemulihan, semuanya hal-hal jasmani, hal-hal rohani Tuhan sanggup sediakan. Ya, dan sebuah hal-hal ini akan kita alami saat kita tidak terus hidup mengenang masa lalu, maunya balik ke masa lalu terus. Tetapi Tuhan ingin agar kita hidup menjalani kehidupan kita dengan penuh kepercayaan akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kita dan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kehidupan kita. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Itu yang Allah berikan bagi umat-umatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan terus kita hidup dalam kenangan akan masa lalu, namun terus jalani kehidupan saat ini. Waktu itu terus berjalan, kita pun juga harus terus berjalan bersama dengan kekuatan Tuhan. Karena kita akan melihat di sana, di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan akan sediakan ya sungainya yang memberikan kelegaan, yang memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan Tuhan juga akan menyediakan jalan-jalannya untuk kita bisa menempuh kehidupan kita ini dengan jalan yang tepat ya, di dalam jalan yang tepat yaitu jalannya Tuhan. Dan kemudian aplikasinya, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup tanpa terus-menerus mengingat masa lalu ya. Kita harus kemudian hidup dalam ucapan syukur selalu Bapak Ibu. Kita harus selalu bersyukur. Seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur ya membuat kita tidak menyesal dengan apapun yang terjadi pada kehidupan kita di saat sekarang ini. Dan kemudian tidak juga membanding-bandingkan kehidupan kita di masa lalu. Dan kemudian kita bisa menjalani kehidupan di masa sekarang dengan sukacita dan semangat. Dari ucapan syukur. Kemudian yang kedua, menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ya, seperti ayat yang sudah sangat kita kenal, Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Allah itu mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik yang ada pada Dia mengenai kehidupan kita. Ya, yaitu Allah menyediakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Bapak Ibu, tetapi rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu jangan terus mengingat masa lalu atau mengenang masa lalu, pengennya balik terus ke masa lalu. Tapi jalanilah kehidupan kita di masa sekarang, karena di masa sekarang dan di masa depan Tuhan akan sediakan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan kita, bahkan bisa jauh lebih baik dari masa lalu. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan, bangkit, jalani kehidupan kita. Karena ada Tuhan yang akan sediakan jalan-jalannya dan sungai-sungainya untuk senantiasa memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari Renungan 79 kita hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak hidup di dalam kenangan masa lalu, namun kami mau jalani kehidupan kami di masa sekarang dengan mengandalkan Tuhan, dan kami mau percaya bahwa di masa depan kami, Tuhan juga sanggup menyediakan hal-hal yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terima kasih untuk janji firman-Mu bahwa Engkau akan mencurahkan Roh-Mu ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.